Walau ji'tuka bisyai'im mubin. Nah, di ayat ini ketika Musa diingatkan kembali dengan apa yang kemarin sudah dilakukan, lalu sampai diancam dengan bahwa kalau masih aneh-aneh Musa akan dipenjara. Maka Musa berkata, apakah kamu akan juga tetap memenjarakan aku? Aku punya sesuatu yang nyata, sesuatu yang bisa sebagai bukti bahwa aku ini memang utusan Tuhan. Kamu masa ya nanti akan tetap memusuhiku, memenjarakan aku. Aku punya sesuatu loh, tak tunjukkan nanti. Qala fa'ti bihi in kunta minas shadiqin. Yo wes apa coba? Tunjukkan mana? Apa? Kamu mau menunjukkan apa? Fir'aun sangat pede ya. Kenapa? Karena memang di zaman itu kan Fir'aun dikelilingi oleh para pembesar, para ahli-ahli yang segalanya ya. Mulai dari ahli bangunan, ahli nujum, para penyihir-penyihir zaman itu terkenal sekali sampai hari ini. Kitab-kitab sihir yang dimiliki bangsa Mesir itu sampai hari ini dipraktekkan dan dijadikan rujukan para penyihir hebat zaman sekarang. Loh, zaman jangan kira bahwa sekarang nggak ada para penyihir loh ya. Banyak dan tetap dikembangkan ilmu-ilmu mereka itu. Oh iya, penyihir-penyihir yang bersekutu dengan para jin. Sampai hari ini masih ada. Karena memang ilmu itu diturunkan turun-menurun. Ditemukan satu orang ke orang yang lain. Ya, sejak zamannya Fir'aun ini, bahkan sejak zaman-zaman sebelum-sebelumnya. Coba mana? Fir'aun bilang begitu karena yakin bahwa dia juga punya hal-hal hebat, para penyihir hebat yang enggak terkalahkan. Coba fakti bihi in kunta minas shadiqin. Sejak bawah sini Musa, kamu punya apa? Maka atas perintah Allah, ya atas perintah Allah, karena kan sebelumnya memang pada saat pertemuan di Gunung Tursina itu Rasul Musa sudah diperintahkan untuk nanti tunjukkan ini. Waktu itu kan memang Nabi Musa punya tongkat dan Allah perintah untuk melemparkan lalu tiba-tiba menjadi ular yang besar. Lalu Allah juga perintah Nabi Musa untuk memasukkan tangannya ke lipatan bajunya. Kemudian disuruh perintah untuk mengeluarkan tiba-tiba ada sinar cahaya dari tangannya itu. Lalu Allah juga perintah bahwa nanti kamu datanglah kepada Fir'aun, tunjukkan itu. Sehingga ketika ditantang oleh Fir'aun, maka fa'alqa 'asahu fa'idza hiya thu'banun mubin. Maka Nabi Musa pun sesuai dengan perintah Allah melemparkan tongkatnya dan tongkat itu kemudian ular yang besar, ular yang nyata, tampak nyata sekali. Fa'idza hiya thu'banun mubin. Jadi ular yang besar ya enggak, wallahu a'lam ukurannya seperti apa ya. Kalau ukurannya sebesar anaconda, sebesar kelapa itu ya kayak di film-film itu. Tapi kalau ukurannya dengan ukuran titanoboa, ukuran yang lebih besar daripada anaconda gitu ya, yang besarnya sudah sebesar beduk gitu, atau sebesar bis ukuran badannya lah, panjangnya seberapa ya. Siapa nggak ngeri kalau lihat ular segitu. Oh ini di Pondok Bali ini di Denpasar kemarin
para TPU nemu ular. Ular yang melilit ayam kalkun di pondok inilah melihara ayam kalkun. Nah, ternyata ada yang sedang dililit. Memang di situ sarangnya ular-ular besar ya. Besar memang besar ya. Kalau cuma sepaha orang dewasa banyak di sini. Padahal di kota ini. Nah, kemarin ditangkap. Saya bilang jangan dibunuh. Itu tentu bukan ularnya Nabi Musa. Atau ular apa itu. Kalau mungkin bahasa zaman kita dulu mungkin ular apa itu? Ular Sowo Ular itu ya. Sowo, ya, Ular piton. Sowo. Sama ndak tahu ular yang di sini itu loh, kok yang kita tangkap itu. Yang kita tangkap barusan kemarin. Apa namanya? Kadut. Ular Sawa. Sowo itu loh ya. Wong Jawa bilang Ulo Sowo. Wah, ini kayak dulu kan ada sebutan bagi anak atau orang yang delosar enggak pakai koordinasi, enggak pakai komunikasi itu. Delosar kayak Ulo Sowo gitu kan. Ulo Sowo itu kalau telosor gitu kan, panjang gitu kalau jalan itu. Nah, ini kemarin dapat ya sepaha gitu. Sekarang malah dirawat. Nah, itu nantilah yo ngasih makan lah. Biarkan sebenarnya lepas ya, tapi katanya untuk edukasi. Ya, ularnya Nabi Musa wallahu a'lam sebesar apa, tapi yang jelas itu membuat mereka yang melihat takut ya. Kalau kita kembali bahwa Nabi Musa memang hidupnya di sekitar Sungai Nil, itu ada satu kitab yang menceritakan waktu Nabi Musa masih bayi, lalu ditaruh di atas besek itu, besek apa kayak tempat yang terbuat dari anyaman kayu, anyaman bambu gitu, terus ditutup itu. Lah padahal Sungai Nil itu kan terkenal dengan buaya-buaya terbesar di dunia ya. Buaya-buaya sepanjang 8 meter, 9 meter itu ada di mereka itu. Buaya 6 meter udah biasa. Lah konon di dalam salah satu kita disebutkan waktu dilempar ke situ itu buaya sudah mau pada mendekat ya. Mau nyaplok bayi Nabi Musa itu. Tapi kemudian ada yang mengisahkan bahwa besek yang membawa bayi Nabi Musa itu pada buaya-buaya tersebut. Sehingga buaya-buaya itu lari ketakutan. Logikanya, kalau buaya-buaya sebesar itu lari ketakutan, berarti kan melihat makhluk yang jauh lebih besar. Maka ya tentu lebih besar daripada anaconda. Wallahu a'lam sebesar apa. Sungai Nil kan memang sungai yang sangat besar ya dan panjang. Sehingga ketika Nabi Musa melemparkan tongkat itu, lalu atas kuasa Allah, tongkat itu menjadi ular yang nyata, ular yang sesungguhnya, thu'banum mubin, ya kita bayangkan aja bahwa ular itu jauh lebih besar daripada manusia. Wa naza'a yadahu fa idza hiya baydha'u lin-nadhirin. Dan ketika Nabi Musa juga atas perintah Allah mengeluarkan tangannya dari lipatan bajunya, tiba-tiba tangan itu mengeluarkan cahaya putih yang sangat menyilaukan.
linadhirin bagi yang menyaksikannya. Nah, itu makin kaget lagi, wes. Ya itulah, kalau orang tidak beriman dan memang tidak punya jatah iman, itu kalau lihat kehebatan semacam itu, sesuatu yang extraordinary, yang dimaksud Nabi Musa bisyai'im mubin itu kan sesuatu yang extraordinary, sesuatu yang luar biasa, di luar nalar. Tapi bagi orang yang melihatnya, sementara di hatinya itu memang banyak marodun, hati yang apa? Penuh penyakit, penyakit sombong, penyakit itu. Tidak mau, tidak bisa melihat itu sebagai sebuah kebenaran. Wah, berarti Musa ini Rasul beneran. Enggak ngomong gitu. Apa sebaliknya? Qala Fir'aun berkata lil mala'i haulahu, berkata kepada orang-orang di sekitarnya. Setelah melihat tongkat jadi ular, tangannya mengeluarkan cahaya, dia berkata sama para pembesar-pembesarnya, inna hadzal sahirun alim. Ini tuh Musa ini sekarang jadi penyihir yang pandai. Kenapa Fir'aun menyatakan itu? Pertama, agar para pembesarnya itu tidak terkesima, tidak heran, tidak takjub terhadap Nabi Musa. Yang kedua, supaya para pembesar negeri itu juga tidak beriman. Nah, kalau beriman nanti repot Fir'aunnya, nggak punya teman. Jadi dia mengatakan itu untuk proteksi, melindungi para pembesarnya dari beriman kepada Nabi Musa dan ajarannya. Enggak Nabi itu sihir. Malah untuk memperkuat alibi itu, Fir'aun mengatakan, yuridu ayyukhrijakum min ardikum bisihrihi. Itu Musa melakukan itu sebenarnya ada niatan tersembunyi. Ada misi itu Musa itu. Kenapa sama dia menghilang puluhan belasan tahun hilang kok ujuk-ujuk. Sekarang berani balik ke sini kalau nggak ada niat tersembunyi nggak mungkin itu. Jadi Musa sampai begitu itu mempelajari sihir yang pandai itu pasti ada niatnya. Apa niatnya? Ayyukhrijakum min ardikum bisihrihi. Dia sebenarnya ingin mengusir kalian dari negeri kalian ini dengan sihirnya itu. Jadi kamu jangan percaya, itu Bani Israel Musa itu pengen ngerebut negeri ini, makar itu, kudeta itu merontak itu. Itu. Jadi hasutan dari Fir'aun ini sebagian memang kemakan oleh para pembesar yang kemudian tetap menyarankan agar Musa dihukum, sebagian tenang dan sebagian kecil ada yang kemudian beriman kepada Nabi Musa tapi menyembunyikan keimanannya. Nanti akan kita pelajari. Ada. Nah, mengantisipasi itu akhirnya Fir'aun mengeluarkan fatwa itu. Inna hadzal sahirun alim. Musa ini tidak lain hanyalah seorang penyihir yang handal, yang hebat. Dan dia begitu itu karena punya tujuan lain. Apa? Ayyukhrijakum min ardikum. Akan mengeluarkan kalian, ngusir kalian dari negeri kalian. Terus malah diangkat lagi sama Fir'aun, pinter Fir'aun ini politiknya. Setelah memprotek agar tidak percaya Musa, kedua, supaya sibuk, maka dia diangkat dengan cara apa? Coba sekarang apa saran kalian? Padahal dia sendiri sudah tahu, tapi dia pengen dapat dukungan dari pembesarnya. Apa sekarang saran kalian menghadapi Musa ini? Waqalu, maka para pembesar itu berkata, arjih wa akhahu. Sekarang jangan boleh pulang, jangan dibunuh dulu. Itu ditahan aja, dipenjara aja dulu bersama dengan saudaranya. Tahan aja dulu. Tahan. Lalu setelah itu wab'ath, utuslah siapa gitu utusanmu fil ini untuk ke seluruh negeri apa?
untuk hasyirin, mengumpulkan para petukang sihir ke seluruh penjuru negeri. Milah yang paling hebat-hebat itu. Ya'tuka maka dia akan mendatangi kalian, mereka para penyihir itu akan mendatangi kamu wahai Fir'aun, bikulli saharin alim, dengan segala macam jenis-jenis sihir yang luar biasa. Kamu mau sihir apa sih? Mau sihir orang bisa menghilang, mau sihir orang bisa dipotong lalu dikembaliin. Kamu mau sihir apa? Oh, sihir bisa menebak apa yang ada di sakumu. Sihir apa? Ada semua. Bikulli saharin alim. Kumpulkan aja. Ya, kumpulkan aja. Ya tuh bikulli saharin alim. Nanti kalau datang hebat mereka. Fajumi as-saharatu limiqati yaumi maklum. Maka saatlah tiba waktunya ketika para penyihir itu dikumpulkan di dalam satu waktu yang sama, di satu tempat yang sama. Wakila lalu diumumkan linasi kepada seluruh manusia, seluruh orang, para penduduk negeri, ya kan? Lalu juga dikumpulkan para penyihir itu di satu hari yang ditentukan untuk perang tanding dengan Nabi Musa. Wakila dan diumumkan pada linasi manusia, hal antum mustami'un, apakah kalian orang-orang yang akan berkumpul? Berkumpullah kamu semula. Hal antum mustami'un, berkumpullah kalian semua. La'allana nattabi'u. Jadi agar kita apa? Nanti kita akan menjadi pengikutnya. La'allana nattabi'un saharata ingkanu humul ghalibun. Kalau nanti mereka menang, saya para penyihir itu. Nah, dikumpulkanlah mereka ini dalam satu tempat, satu lapangan yang ditentukan, yang disepakati untuk apa? Ya untuk perang tanding. Nah, nanti kita akan lanjutkan itu. Tapi di satu sisi ini dulu yang kita bisa pelajari di sini. Bahwa orang-orang yang disebut kafir, musyrik di dalam Al-Quran itu juga orang-orang gigih loh. Gigih mempertahankan ideologi dan keyakinannya. Jadi ketika akan ada pengaruh dari Nabi Musa, mereka sudah membentengi diri itu tadi. Supaya nggak kepengaruh. Nabi Musa punya mukjizat banyak, maka didatangkanlah para penyihir yang menurut mereka bisa mendatangkan miracle juga. Keajaiban-keajaiban. Lah kalau para penyihir dan orang kafir di zaman dahulu punya giroh semangat untuk mempertahankan dan mengamalkan agamanya, masa kita nggak berlaku serupa gitu ya? Kan harusnya kita juga harus rajin, penuh percaya diri, penuh doa kepada Allah, lalu apa? Membentengi diri dan keluarga dari serangan Dajjal itu. Karena para penyihir ini sangat membentengi diri, Fir'aun ini sangat membentengi diri dari potensi akan menjadi pengikut Nabi Musa, akan mengganti dengan agama yang dibawa Nabi Musa. Potensinya besar, sehingga mereka kemudian membentengi diri. Nah, harusnya kita sekarang ini dulu, di zaman yang sudah dikuasai Dajjal digital ini, lewat HP-HP, tab segala macam itu, maka harusnya kita juga punya komitmen kuat untuk mempertahankan diri. Gitu loh. Dari serangan itu apa yang kita lakukan di keluarga, di komunitas kita. Nah, itu yang harus kita susun bersama. Kalau setan aja segigih itu, sesistematis itu, kita harusnya dalam melawan itu juga harus segigih dan sesistematis itu. Oke, itu saya rasa yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, sampaikan. Ini kayaknya pada ngantuk ini karena habis sahur ini.
Ada habis taraweh, tahajud, habis sahur. Sekarang iya saya juga sendiri pengen ngelayek kok. Ya kan? Enggak apa-apa ngelayek itu memang dianjurkan ngelayek itu. Cuma jamnya ini loh kok waktunya ya gini gitu. Apa dirubah tak jam ngajinya? Biar nggak pas ngantuk habis buka gitu. Eh? Eh? Apa tetap habis subuh apa habis buka ini dirubah ini. Oh, sekarang jam-jam segini jam rawan ngantuk ini. Eh? Ada Gus, yang ditanyakan? saya mau nanya tapi di luar topik, Gus. Nggak apa-apa. Ini kan sekarang sudah puasa, sedangkan nanti itu jadwalnya tambal gigi. Gimana itu boleh apa enggak? Jadwalnya apa? Tambal gigi, Gus, giginya lubang semua. Oh, tambal gigi. Ya, Itu ada yang menyebut sebagai makruh ya. Makruh, bukan kok haram sama sekali. Maka karena makruh, ya, karena makruh, maka tidak dianjurkan. Kecuali kalau memang sudah sangat darurat ya. Nah, gimana caranya? Ya, sangat dijaga saja kalau memang harus siang untuk tambal giginya. Ya, dijaga betul jangan sampai ketika berkumur-kumur itu ada yang tertelan. Karena memang itu makro gitu kan. Terus yang kedua, kenapa itu banyak yang menyarankan tidak? Karena obat yang disuntikkan itu kan kerasa ya. Itu kan atau yang agak kerasa apa itu kan. Nah, meskipun itu nggak tertelan gitu, tapi makronya itu kan khawatir risiko untuk banyak masuk. Nah, yang maka gimana? Kalau memang bisa dilakukan dokter malam ya malam, ya kan? Kan biasanya kalau habis tambal gigi atau copot gigi itu kan diperintahkan oleh dokter untuk minum es krim kan? Biasanya gitu kan, untuk menghilangkan ngilunya itu biasanya. Nah, tapi ya. enggak, ya itu. Jadi itu Berarti hukum lebih baik makruh. ditunda aja gitu. Ya lebih baik ditunda. Tapi kalau sudah nggak kuat gimana nundanya? Nanti orang-orang di sebelahnya itu yang jadi sasaran. Biasanya orang sakit gigi kan terus marah-marah. Ya, makasih, Gus. Ya, ada lagi? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga masih sama Gus di luar konteks materi ini. Ini berkaitan dengan masih puasa juga. Ini kan untuk puasa Ramadan ini kan antara Muhammadiyah dan NU itu kan berbeda Gus ya. Kalau Muhammadiyah lebih dulu dengan Islam yang mungkin berorientasi kepada spotnya pemerintah. Nah, pada saat merayakan kan ada kemungkinan juga berbeda waktunya. Sedangkan yang pernah saya dengar tuh kalau orang sudah merayakan Idul Fitri maka tidak diperbolehkan juga itu untuk puasa. Nah, itu gimana Gus? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya, nggak gimana-gimana. Wong kita ada di dunia yang memang orang pada ngotot ya kan. Jadi sebenarnya metode penentuan hilal itu ada dua metode. Pertama dengan ya atau dengan cara melihat langsung, diinceng lah istilahnya. Tapi yang kedua adalah bil hisab. Bil hisab itu dengan cara menghitung hitungan hari. Nah, memang hadis Nabi adalah kalau kamu melihat hilal, maka berpuasalah. Itu yang dipakai dasar oleh orang yang membuat metode ru'yah, jadi harus melihat langsung. Tapi jika kamu tidak bisa melihat hilal atau terhalang mendung atau apa, maka genapkanlah 30 hari. Nah, itu wa'adada sinin wal hisab itu dalam Al-Quran ada. Genapkanlah itu dianggap sebagai dalil untuk menghitung itu dengan cara hisab. Tapi di dalam Al-Quran sendiri langsung disebutkan
bahwa ilmu hisab itu tentang hitungan tahun, kemudian wa'adada sini wal hisab itu ada, memang boleh. Maka ada yang ngotot untuk tetap harus ru'yah, ada yang menyatakan, loh ya kita ru'yah tidak harus, kita kan bisa dengan hisab. Idealnya memang bersatu untuk kemudian seperti zaman Pak Harto 32 tahun yang kita nggak pernah beda tuh. Enak saja ya bisa. Tapi karena memang kadang ya gimana, memang ego keilmuan itu. Kalau orang-orang di bawah kayak kita ini kan saya yakin NU Muhammadiyah maupun apapun, saya yakin lebih senang bareng. Saya yakin. Saya yakin. Zaman kalau tanyain semua yang ada di bawah ini, jauh lebih senang, jauh lebih mantap, jauh lebih damai kalau bareng. Lah kenapa enggak bareng? Ya karena para pemimpinnya yang punya ego-ego sektoral masing-masing. Bukan tentang NU Muhammadiyah ini. Selain NU Muhammadiyah juga ada yang beda kok. Ada malahan yang kemarin kita ada Rabu sama Kamis. Ada yang puasanya sudah sejak Minggu. Ya kan? Jadi kan hal-hal semacam itu ya sudahlah kita serahkan sama mereka-mereka yang begitu. Kita makanya kemudian SMA karena nggak punya instrumen ya untuk melihat langsung misalnya teleskop segala macam, ya sudah kita ngikuti istimewa para ulama yang dikumpulkan oleh pemerintah. Ya, makanya kemudian sebenarnya kalau mau jujur ya, kita itu kan deteksi meteor yang akan datang 2 tahun ke depan di koordinat mana itu aja bisa dihitung, ya kan jujurnya bisa begitu. Jadi sudahlah, kita ndak usah ikut membahas itu supaya ndak pusing. Lalu gimana tentang puasanya? Ya, Nabi Muhammad sebenarnya jarang ya puasa sampai 30 hari itu. Biasanya 29 rata-rata Nabi Muhammad SAW puasa itu. Kalau nggak salah hanya sekali sampai 30 hari itu ketika hilal belum nampak. Tapi rata-rata itu memang 29 hari. Ada lagi? Jadi baiknya kalau lebarannya beda itu tetap puasa halal dihalalkan nih Gus ya. Maksudnya gimana? Seandainya mungkin dengan berangkat puasanya berbeda waktu nanti lebarannya itu berbeda, mungkin maaf nih kelompok ini mungkin lebih dulu lebaran dibanding kelompok ini. Nah kita yang mengikuti puasa saat ini apakah tetap diperbolehkan puasa di saat kelompok ini merayakan lebaran? Oh ya jangan gitu ya, zaman milih mantep mana. Kalau dia zaman mantepnya misalnya puasanya lebarannya Rebo gitu. Ya zaman puasa hari Rebo itu jangan puasa. Kalau sampean mantepnya lebarannya Kamis, ya Kamisnya jangan puasa, Rebonya ya puasa, mantep zaman lebarannya Kamis. Oh ya, itu yang saya maksud Gus. Jadi tetap bisa diperbolehkan, Jadi gini, diharamkan untuk puasa. bukan tentang bisa atau tidak bisa ya. Ini kan memang tentang keyakinan kita, kemantapan kita. Jadi tidak dicampur aduk, maksudnya kalau memang yakinnya hari Kamis ya anggap bahwa hari Rabu itu enggak ada gitu aja. Sementara sama-sama juga kalau mantapnya hari Rabu ya hari Kamisnya kan harusnya nggak boleh puasa gitu kan. Jadi menurut saya kita ya sudahlah, kita berdoa saja semoga para pemimpin agama, para pemimpin negeri itu diberikan kesadaran untuk mendahulukan kepentingan umat daripada kepentingan ego sektoral maupun ego keilmuan gitu. Karena bagaimanapun umat di bawah ini jauh lebih damai, jauh lebih menyenangkan dan rukun kalau jadi satu. Sebenarnya ada dalam usul fikih itu maslahah mursalah itu, kemaslahatan bersama itu harus didahulukan. Sehingga daf'ul
ada satu konsep di dalam usul fikih itu untuk menghilangkan mudarat itu didahulukan daripada mengambil manfaat. Perpecahan kan mudarat ya. Jadi, memang ini selalu menjadi hal yang diperdebatkan. Buat saya kan nggak penting sebenarnya hal semacam itu. Tapi ya sudahlah, kita sekali lagi nggak usah ikut dalam polemik itu, dan saya juga nggak tertarik untuk masuk dalam polemik itu. Kita berdoa saja kepada Allah, puasa hari apapun semoga diterima oleh Allah SWT. Oke? Semoga Allah merahmati kita, dan kita juga fokus pada puasa kita, pada tarbiyah kita, ngaji kita, pada dakwah kita, sedekah kita. Ada yang tanya lagi? Tentang puasa? Tentang tarawih? Tentang fidyah? Tentang apa? Ya, Mas Yoga Indra, siapa dari mana? Ada Gus, aslinya mana tarawih itu apa itu? Terus yang pertama dulu katanya Rasulullah nggak mengadakan tarawih. Bojonegoro Yang Gus. mengadakan tarawih itu siapa? Sore. Iya, sebenarnya ini tiap tahun sudah saya terangkan ya. Tapi tidak apa-apalah. Karena mungkin Ya, ada Gus, jamaah katanya kan baru. sekali. Jadi gini, tarawih itu dari bahasa Arab. Tarawih itu artinya itu tarwihah. Saya ulangi ya, nanti biar bisa menerangkan. Jadi tarawih itu dari kata tarwihah, jamak dari tarwihah. Tarwihah itu artinya apa? Istirahat. Istirahat. Loh, kok kenapa diartikan tarwihah istirahat? Sholat kok diartikan tarwihah atau tarawih? Karena merujuk ada jeda duduk antara 4 rakaat itu loh. Jadi setiap 4 rakaat kan ada jeda duduk beberapa detik atau menit itu. Jadi itu. Lalu secara istilah tarwih itu apa? Tarawih itu sholat sunat khusus yang hanya dilakukan pada malam bulan Ramadan setelah sholat Isya, baik berjamaah maupun sendiri, dengan tujuan menghidupkan malam Ramadan, qiyamul lail. Di masa Nabi Muhammad ada nggak tarawih? Tidak ada. Nah ini ya. Jadi ada nggak di masa Nabi Muhammad istilah tarawih? Tidak ada. Lalu itu ada gimana? Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah meninggalkan tahajud. Nah, pada memasuki bulan Ramadan, Nabi Muhammad ya tetap tahajud seperti biasa. Rasulullah itu rumahnya atau kamarnya itu langsung dempet bersebelahan dengan imaman Masjid Nabawi. Jadi kalau beliau tahajud biasanya itu, kalau tidak di kamar beliau atau rumah beliau itu connecting dengan imaman Masjid Nabawi. Sehingga ketika beliau tahajud itu di imaman masjid itu memang pada saat di luar Ramadan juga begitu. Nah, memasuki bulan Ramadan begitu. Di hari pertama ketika beliau tahajud nggak ada yang ikut. Belum ada. Hari kedua banyak yang ikut. Lah hari ketiga makin banyak yang ikut. Maka hari keempat pada saat tahajud Rasulullah tidak keluar. Tapi tahajud di rumah. Pada saat itu kemudian banyak orang menunggu. Sampai kemudian ada yang melemparkan kerikil itu ke atas atapnya Rasulullah. Dikira Rasulullah tidur. Kemudian pada saat subuh Rasulullah keluar ke masjid untuk ngimami dan menyampaikan, aku tahu kalian nunggu aku. Aku memang sengaja tidak keluar. Kenapa? Karena aku khawatir nanti ibadah sunnah itu kamu anggap wajib. Jadi kamu kalau mau melakukan itu silakan baik di rumah sendiri maupun sendiri-sendiri. Tapi setelah itu ya banyak sahabat yang masih melakukan sholat itu di masjid tahajud itu. Ya untuk meramaikan atau mensyiarkan malam-malam Ramadan. Nah, setelah Rasulullah wafat,
Abu Bakar ya tetap seperti biasa tahajud malam itu. Meskipun ya banyak juga masyarakat yang ikut. Setelah Abu Bakar wafat, kemudian Umar bin Khattab menggantikan sebagai khalifah. Nah, di masa Umar bin Khattab ini, kok makin banyak yang nggak tahajud. Bagi Umar, loh ini gimana ini? Eman, kasihan, sayang. Tradisi baik itu, sunnah yang baik itu kok. Maka Umar berijtihad. Tahajud itu kan bagian dari qiyamul lail, ya kan? Sholatul lail. Nah, menerjemahkan al-lail malam itu dibagi 3 kan waktunya. Al-lail malam itu. Yakni sepertiga malam pertama. Ini nggak ngantuk ya, semuanya biar saya nggak ngulang lagi. Sepertiga malam kedua dan sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam pertama itu mulai dari ba'da isya sampai sekitar jam 10-11 lah. Sepertiga malam kedua itu mulai dari jam 10 atau 11 sampai sekitar jam 2 atau jam 3. Sepertiga malam terakhir itu mulai jam 2, jam 3 sampai fajar. Nah, boleh melakukan sholatul lail di masa-masa itu. Tahajud pun boleh dilakukan di ketiga bagian malam itu. Bisa, memang boleh. Nabi Muhammad SAW biasanya melakukan sholatul lail atau tahajud itu di sepertiga malam terakhir. Yakni antara jam 2, jam 3 itu sampai fajar. Umar bin Khattab berpendapat, kalau masyarakat ini tidak mampu bertahajud atau sholatul lail di sepertiga malam terakhir, gimana kalau kita tarik ke sepertiga malam pertama? Ya, ini apa? Di ba'da isya. Maka itulah kemudian mulai. Nah, karena rakaatnya ditambah, kan berat kalau malam 11. Rasulullah 11, tidak pernah lebih dari 11 Rasulullah. Rasulullah ketika tahajud tidak pernah lebih dari 11. Maka kata pendapat Umar, kalau berat malam tapi 11, gimana kalau sepertiga malam pertama di ba'da isya, karena mudah, masih seger, ya ditambahilah rakaatnya. Maka itu kemudian, nah ada jeda antar 4 rakaat itulah kemudian disebut itu tadi tarawih. Jadi tarawih. Oke. Nah sampai sekarang boleh, ya boleh saja karena Rasulullah Muhammad SAW memang pernah dawuh, ikutilah sunnahku dan sunnah para sahabatku. Yang 4 orang itu, yakni Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Sehingga kalau sampean sekarang tarawih sore, ya boleh saja. Boleh saja. Cuma kalau sampean niatkan itu sebagai tahajud, yang biasanya diakhiri dengan witir, maka nanti kalau malam sampean mau tahajud lagi, tidak usah witir lagi. Itu karena tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Ya, jelas ya. Jadi itu yang terjadi. Kalau mau sholat, monggo saja, tidak apa-apa. Boleh. Jadi tarawih itu. Tapi kalau ada istilah tarawih di masa Rasulullah memang tidak ada. Itu istilah yang disematkan buat sholat yang ada jeda antar 4 rakaat itu. Lalu gimana cara sholat witir, Gus? Sholat witir itu tidak ada yang tidak ganjil. Witron itu artinya apa? Witri itu artinya ganjil. Sehingga ganjil itu ya 1, 3, 5, 7 itu. Dan hanya 1 salam. Jadi kalau sampean niat sholat witir 3 rakaat, tidak ada itu sholat witir 3 rakaat, terus kemudian 1 rakaat dulu, lalu 2 rakaat lagi. Gimana? Ya itu bukan sholat witir yang dihitung, ya yang 1 rakaat itu. Atau 3 rakaat langsung salam. Nah yang dilakukan Rasulullah gimana? Rasulullah pernah melakukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai 8, lalu 3 rakaat salam. Rasulullah juga pernah melakukan 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, lalu kemudian 3 rakaat salam. Tapi yang paling sering ya 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, lalu 3 rakaat salam. Itu, oke. Jelas?
Dari awal sampai akhir? Jelas Gus. Mantap. Ya, tuh. Jadi kalau dulu kami di SMA juga gitu. Awalnya tahun-tahun 60-an, 70-an ya sholat jamaah, sholat pada isya itu tarawih atau tahajudnya. Terus kemudian mulai tahun 90-an masyarakat sudah dianggap dewasa lah, mampu untuk mengikuti cara Rasulullah. Kemudian kita mulai bagi dua, ada yang sore ba'da isya, ada yang malam. Lalu kemudian mulai tahun 2000-an kita sudah mulai malam semua yang tahajud itu. Ngatan? Jelas nggih? Gus, sedikit Gus, izin. Iya. Terima kasih Gimana, penjelasan. Bumila? Niki Gus, kan di tempat saya nih, kan sholat witirnya itu yang dipisah itu Gus, padahal si Bilal itu terakhir kan udah bilang sunatan witri gitu kan. Terus kok Salah dipisah rokaatannya 2 plus 1 gitu. Terus saya tuh harus gimana ya Gus? Padahal saya kan ngerti gitu kan, Iya. sudah sering dijelaskan sama Gus. Terus saya tuh masih ngikutin itu gitu, gimana? Iya, Apa saya pulang aja setelah sholat Iya, traweh gitu atau iya, gimana Gus? baik gitu memang. Baik gitu, Bumila. Iya, ya. Geng, Iya, geng, karena geng. memang nggak ada, sama tanya lah ahli fikih, bukan hanya saya ini. Sekarang siapa misalnya? Coba aja cari, sekarang yang buat saya ya, kayak misalnya ada Gus siapa yang ahli tafsir yang kira-kira, tanya aja. Saya yakin mereka insya Allah sama dengan saya dalam hal pandangan tentang witir itu. Jadi yang seperti yang Bu yang sampaikan tadi memang benar. Witir itu artinya ganjil, dan memang ganjil itu ya satu salam. Nggak pernah ada ceritanya hadis Rasulullah 3 witir itu lalu dipisah 1 rakaat dulu atau 2 rakaat dulu baru kan. Sampai ada satu di antara mufasir yang terkenal itu dari Rembang yang ada. Lah masa Gusti Allah dibilang gini, ya Allah ini 3 witir loh ya, tapi saya 1 witir dulu, setelah itu nanti 2. Masa gitu? Jadi ya itu menurut saya benar Bu Yan tadi. Kalau tidak sesuai dengan apa yang dilakukan Rasulullah, ya memang sebaiknya seperti yang sampean usulkan tadi, witir sendiri gitu. Oke Gus, matur nuwun penjelasan. Memang kadang banyak hal lucu di sekitar kita ini, Bu Yan. Oke, jelas nggak semuanya? Izin Gus, Aha. izin Siapa ini? tanya. Dari mana ini? Dari Trenggalek, Ya. Bu Aminatun. Misalkan mengerjakan tarweh, ikut witir ya Gus. Kemudian malam terakhir itu melakukan tahajud. Itu misalkan enggak pakai witir, hanya tahajud doang. Itu apakah boleh? Boleh. Boleh. Jadi memang witir itu hanya 1 kali dalam 1 malam ya. Jadi witir itu kan sebenarnya fungsinya penutup malam ya. Jadi kalau memang misalnya kayak gini, kita di luar Ramadan ini ya, kita khawatir nanti malam nggak bisa bangun karena memang hari ini bekerja gitu. Maka sampai boleh menutup malam itu sebelum tidur, witir itu boleh. Itu supaya nanti malam kalau daripada kebablasan nggak witir boleh. Tapi memang afdolnya witir atau tahajud itu ya setelah tidur. Siapapun boleh, sebelum tidur pun bisa. Meskipun ada beberapa ulama yang menyarankan bahwa sholat tahajud itu harus diawali dengan tidur dulu. Tapi tidak ya. Artinya banyak yang berpendapat ini sholat tahajud itu bagian dari sholatul lail. Sholat malam. Sholat malam itu kan ada banyak ya. Ada sholat hajat, sholat tasbih, sholat. Ya, termasuk diantaranya sholat wajibnya adalah Maghrib dan Isya, itu kan termasuk sholatul lail, tapi yang wajib. Sementara yang sunnah kan banyak tadi itu. Sholat hajat, sholat istikharah, sholat tahajud. Izin tanya Gus. Ya, waktunya dikit ini, cepat. Waktunya Izin tanya Gus. Oke, kalau tentang sholat isya Gus, sholat isya itu kan batasnya sampai sebelum fajar ya. Misalnya itu mau sholat tahajud di 3 malam terakhir,
itu sekalian isaknya kita undur sebelum tahajud itu gimana, Gus? Sebenarnya ada satu hadis ya, Rasulullah pernah dawuh ini, kalau seandainya tidak memberatkan umatku, maka sholat isya itu lebih aku malamkan, ya, agak lebih malam. Tapi memang kalau boleh, karena batas waktu sholat isya itu kan setelah sholat maghrib selesai waktunya sampai nanti sebelum subuh atau sebelum fajar. Tapi kalau sengaja memundurkan sampai waktu itu memang tidak dianjurkan, khawatirnya nanti kebablasan. Manusia kan banyak khilafnya ya. Sehingga orang lebih memilih untuk ala waktiha, sesuai dengan waktu yang ditentukan. Ala waktiha ini juga terjadi khilafiyah, perbedaan pendapat. Ala waktiha itu ada yang mengatakan harus tepat pada saat ya tet adzan itu, kemudian jeda berapa menit sholat. Sampai ada yang saking fanatiknya itu kan, kalau habis sholat, habis adzan, terus beberapa menit harus qomat. Kalau nggak qomat, salah. Itu juga kurang ajar. Nggak boleh kayak gitu. Ada banyak orang juga yang kemudian tergopoh-gopoh dari rumah belum nyampe, lalu digituin kan. Nggak ada gitu. Jadi Rasulullah memang sangat harus tepat waktu ya. Jadi, tetapi kita harus ingat bahwa jamaah kita itu ada yang tua, jalannya dimi-dimi, dan lain sebagainya. Lalu setelah azan, pokoknya 5 menit setelah azan, langsung harus qomat. Kalau nggak qomat berarti salah, bid'ah. Itu nggak kayak gitu. Jadi kita juga jangan kolot seperti itu, tetapi juga jangan ngelewer-ngelewerkan waktu. Menunda-nunda waktu sampai lama, panjang gitu. Itu nggak boleh juga, nggak baik isinya. Nah, khawatirnya apa? Kebablasan. Tapi apakah itu salah? Tidak. Kenapa? Karena memang aturan secara fikih, asalkan sebelum sholat subuh masih ada waktu untuk sholat isya. Cuma tidak dianjurkan. Karena khawatirnya kebablasan. Jelas nih? Jelas, Gus. Oke, saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Tetap semangat, senang saya. Jadi nanti bukannya apa ini? Nah, kolaknya disiapkan mulai sekarang ya, supaya semangat. Alhamdulillah, semangat untuk menjalani puasa jasmani rohani supaya sampai di akhir Ramadan kita diberikan Allah kesempatan untuk menikmati Ramadan ini dengan ikhlas. Sampai ketemu hari Sabtu ya, besok kita libur. Hari Kamis ini, insya Allah kita libur besok dan insya Allah kita ketemu hari Sabtu lagi. Semoga Allah merahmati kita. Amin. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Amin. Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Amin. Allahumma ahdina fi man hadayta wa afina fi man afayt. Wa Amin. barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadayta wa qina Amin. astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin. Allahumma da'fana al-bala wal waba wa asmin jinn. Amin. Rabbana mana faktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Amin. Rabbana hab lana hawlan wa lana hasanatan. Amin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syaitan wa a'udzu bika min Amin. wa ta'ala barakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Amin. Allahumma afri lana sabra sabitu wa rasulana. Amin. A'udzu billahi min syaitanir bala wal badar ki syaqqa subhanahu wa ta'ala. Amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma rahamna bil Qur'an. Ja'al lana imam.